Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 30 Agustus 2021 dengan episode I am ready. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 1,2% menjadi 0,6%. Kemudian ada dari US Personal Income yang naik dari sebelumnya 0,2% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 0,3%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Mitra International Resources Tbk atau MIRA yang meraih pendapatan 38,62 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 turun dari pendapatan 40,96 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Integra Indo Kabinet Tbk atau WOOD yang meraih penjualan 2,14 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari penjualan 1,11 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Voxel Electric Tbk atau Vox yang meraih pendapatan sebesar 816,50 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari pendapatan 974,13 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, IHSG ditutup melemah 16 poin atau minus 0,28% menjadi 6.041. Sektor infrastruktur, energi konsumer siklikal, keuangan industri dasar industrial properti, konsumer non-siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 467 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Om Powell untuk kita. Om Powell mengatakan pada pertemuan yang berlangsung di Jackson Hole dengan menyampaikan Bank Sentral sudah dapat memulai untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi di pasar pada tahun ini. Meskipun ada potensi taper tantrum, namun The Fed tidak akan terburu-buru untuk menaikkan tingkat suku bunga. Perekonomian telah melewati ujiannya dan kemajuan terus terlihat dan berlanjut pada sisi yang lebih substansial, di mana kenaikan inflasi merupakan salah satu prasyarat untuk mengurangi pembelian obligasi. Pada pertemuan kebijakan The Fed pada bulan Juli, Powell memiliki pandangan tersebut dan bahkan hampir sebagian besar peserta mengatakan bahwa perekonomian saat ini sesuai dengan proyeksi, sehingga menjadikan waktu yang tepat untuk mulai melakukan pengurangan pembelian obligasi pada tahun ini. Beberapa waktu, The Fed telah melakukan intervensi dan sejauh ini sudah memberikan lebih banyak kemajuan terhadap perekonomian, khususnya dalam bentuk data tenaga kerja pada bulan Juli, namun ada kekhawatiran lebih lanjut karena peningkatan COVID-19. Powell berjanji bahwa The Fed akan menilai dengan hati-hati data yang masuk dan resiko yang mungkin akan terus berkembang. Alhasil, kami melihat bahwa para pembuat kebijakan moneter tampaknya sudah mulai hampir mencapai kata mufakat terkait dengan pengurangan pembelian obligasi sebelum akhir tahun. Bahkan, beberapa di antara para pejabat mendorong agar pengumuman dapat disampaikan pada pertemuan The Fed bulan depan. Namun meskipun Powell lebih mengakui potensi pengurangan stimulus itu ada, namun Powell mengingatkan dan menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mulai mengurangi pembelian obligasi tidak boleh juga ditafsirkan sebagai tanda-tanda bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan segera terjadi. Hal ini yang akan dicoba oleh Powell sebagai sesuatu untuk menenangkan pasar agar tidak terkesan bahwa sekalipun taper tantrum terjadi, namun kenaikan tingkat suku bunga belum tentu terjadi. Powell juga menyampaikan bahwa terkait masalah waktu dan kecepatan terkait dengan pengurangan pembelian obligasi yang akan datang, tidak dimaksudkan untuk memberikan signal secara langsung terhadap kenaikan tingkat suku bunga karena The Fed telah mengartikulasikan tes yang berbeda dan ketat secara substansial. Sejauh ini, kami melihat bahwa The Fed akan terus mempertahankan nilai stimulus pada level saat ini, hingga perekonomian dapat mencapai situasi dan kondisi yang konsisten dengan lapangan kerja yang maksimum, serta didukung oleh inflasi yang telah mencapai 2%, meskipun ada potensi inflasi akan melebihi 2% dalam beberapa kurun waktu mendatang. Secara proyeksi triwulanan, akan terbit pada bulan Juni lalu 7 dari 18 peserta FOMC mulai berpikir untuk mulai menaikkan tingkat suku bunganya
pada tahun depan, sementara 6 diantaranya melihat kenaikan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Berbicara terkait dengan data tenaga kerja, sejauh ini total pekerjaan di Amerika masih sekitar 6 juta pekerjaan di bawah tingkat pra-pandemi. Powell sendiri kembali mengatakan dan mengingatkan bahwa inflasi kemungkinan akan bersifat sementara, meskipun ada kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini sebagian besar produk dari kelompok barang dan jasa masih dipengaruhi oleh pandemi secara langsung. Powell juga mengatakan bahwa faktor-faktor disinflasi global saat ini cenderung dapat berkembang dari waktu ke waktu, namun tetap ada inflasi untuk inflasi dapat berbalik dan mereda. Kami meyakini bahwa pertemuan pada bulan September mendatang nih bosku, ini akan menjadi sebuah tanda, sebuah signal bahwa saat ini pelaku pasar dan investor akan mulai bersiap untuk mulai menghadapi fase taper tantrum. Belajar dari kesalahan, tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mampu bertahan. Secara proyeksi, fundamental ekonomi di Indonesia akan pulih meskipun membutuhkan waktu untuk mencapai fundamental ekonomi yang solid. Namun kami yakin prospek perekonomian Indonesia masih cerah sehingga koreksi seperti apapun akan menjadi salah satu tanda bahwa akumulasi dapat dilakukan. Sebagai informasi, pertemuan di simposium ini merupakan sebuah retret tingkat tinggi yang dihadiri oleh para gubernur bank sentral dari seluruh dunia. Meskipun sebelumnya dijadwalkan dihadiri secara tatap muka, namun tampaknya penyebaran COVID-19 memaksa simposium ini hadir dalam bentuk virtual. The Fed sendiri tengah menyiapkan kerangka kerja baru untuk dapat memberikan sebuah gambaran bagi para pejabat The Fed untuk melakukan ekspansi ekonomi untuk maju lebih jauh daripada yang terjadi di masa lalu sebelum The Fed melakukan menaikkan tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong angka pengangguran mengalami penurunan lebih cepat. Tidak hanya sampai di situ, tingkat pengangguran yang turun lebih cepat pun juga menjadi salah satu perhatian agar kelompok yang berpenghasilan rendah dapat berbagai manfaat dari perekonomian yang mengalami pemulihan. Yuk kita nantikan pertemuan The Fed pada bulan September mendatang. Meskipun taper tantrum usai kelak nanti, bukan berarti The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Namun, perekonomian akan pulih baik hari ini ataupun nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari perlahan tapi pasti. Berkurangnya defisit perdagangan Indonesia dengan Cina dapat menjadi awal untuk perbaikan performa ekspor dan impor nasional. Namun Indonesia harus lebih memperdalam manufaktur di dalam negeri sehingga nilai ekspor bisa lebih tinggi. Tekanan defisit mulai dirasakan sejak Indonesia mengimplementasikan ASEAN-China FTA. Hal ini menjadi pendorong defisit ketika daya saing tidak seimbang. Hal tersebut berlanjut karena penguatan belum signifikan. Jika mengacu pada data historis impor Indonesia dari Cina, 90% porsinya didominasi oleh produk manufaktur. Di sisi lain, ekspor ke Cina masih didominasi oleh barang mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah yang tidak maksimal. Peningkatan ekspor ke Cina yang disumbang oleh ekspor produk tambang seperti besi dan baja sebagai buah dari pendalaman industri di dalam negeri. Hal tersebut menjadi awal yang baik untuk perbaikan struktur. Namun, harapannya Indonesia tidak hanya bertumpu pada besi dan baja. Ini awal yang bagus. Dari sisi nilai tambah mengakibatkan ekspor bertambah dan defisit berkurang. Namun tidak bisa berhenti di situ, perlu ada pendalaman lagi agar produk yang diekspor dapat memiliki nilai tambah dan lebih sustain. Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan jenis industri dengan keunggulan komparatif yang besar. Industri besi dan baja sendiri dinilai memiliki potensi pertumbuhan pesat karena Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni. Jumlah cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.014 hingga 6.066. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Inco, kemudian yang kedua ada dari BPTN, dan yang ketiga ada dari INDF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wood atau PT Integra Indo Kabinet Tbk yang meraih penjualan 2,14 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari penjualan 1,11 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Perusahaan mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 2021 seiring bertumbuhnya penjualan yang dibukukannya, di mana penjualan 2,14 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari penjualan 1,11 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya.
Tumbuhnya penjualan tersebut ditopang dari tumbuhnya penjualan ekspor di saat penjualan di lokal mengalami penurunan perseroan hingga 113,61% menjadi 2,07 triliun rupiah yang sebelumnya di periode yang sama di tahun lalu hanya mencapai 969,05 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 950 dan tingkat probabilitas sebesar 30%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 34%. Kemudian yang kedua ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Tbk yang hingga Juli 2021 Krakatau Steel berhasil meraih laba bersih sebesar 609 miliar rupiah. Di tengah masa pandemi corona yang sedang terjadi, manajemen perusahaan menyampaikan bahwa hingga Juli 2021, Krakatau Steel berhasil meraih laba bersih sebesar 609 miliar rupiah, di mana didukung dari penjualan Krakatau Steel juga meningkat 44,1%. Hingga periode Juli 2021, Krakatau Steel berhasil membukukan penjualan sebesar 17,7 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 430 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.